dibagi menjadi dua, yaitu GLB atau gerak lurus beraturan dan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama menjelaskan gerak lurus beraturan, yang kedua menjelaskan gerak lurus berubah beraturan, dipercepat dan diperlambat, dan yang ketiga menerapkan aplikasi gerak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gerak lurus beraturan atau biasa disingkat dengan GLB adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan tetap atau percepatannya sama dengan 0. Nah, ini cirinya ya, gerak lurus dengan kecepatan tetap dan percepatannya 0. Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, itu ada sebuah mobil yang bergerak lurus. Pada detik 0 atau ketika mobil berhenti dan mulai berjalan, kemudian pada detik pertama jarak yang ditempuh 10 meter. Pada detik kedua jarak yang ditempuh juga 10 meter. Dan detik ketiga jarak yang ditempuh juga sama, 10 meter. Nah, benda yang bergerak dalam selang waktu yang sama dan menempuh jarak yang sama dikatakan bergerak lurus beraturan. Grafik pada GLB. Nah, ini grafik antara waktu dan kecepatan seperti yang kalian lihat, bahwa GLB itu kecepatannya tetap sehingga grafiknya lurus begini ya. Lanjut, grafik antara waktu dan jarak. Bisa kalian lihat pada gambar. Di situ semakin besar jarak, maka waktunya juga semakin besar. Rumus matematis yang berlaku pada GLB masih sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tentang kecepatan dan kelajuan, bahwa S sama dengan V kali T, di mana S adalah perpindahan dengan satuan meter, V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Baik, coba kerjakan soal-soal berikut ya anak-anak, karena sebelumnya kita sudah latihan tentang penggunaan rumus di atas. Nah, ini ada soal, sebuah bus melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Berapakah jarak yang ditempuh bus dalam waktu 30 menit? Soal yang kedua, sepeda motor menempuh jarak 20 km dalam waktu 15 menit. Berapakah kelajuan sepeda motor? Petunjuknya, ubah waktu dalam satuan jam supaya linier ya, karena di sini yang digunakan adalah satuannya kilometer per jam untuk kecepatan, dan jarak di sini juga diketahui kilometer. Jadi waktu harus diubah dalam satuan jam supaya menghitungnya mudah. Baik, selanjutnya kita membahas tentang gerak lurus berubah beraturan atau biasa disingkat dengan GLBB. Adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan lurus dan mengalami perubahan kecepatan yang sama setiap sekonnya atau mengalami percepatan yang sama. Jadi ciri-cirinya yang pertama, kecepatannya berubah secara teratur, jadi tiap detik menempuh jarak yang tidak sama, tidak seperti pada gerak lurus beraturan tadi. Yang kedua, percepatannya konstan atau tetap, jadi memiliki percepatan untuk GLBB ini. GLBB dibagi menjadi dua, yaitu dipercepat dan diperlambat.
GLBB dipercepat itu adalah gerak lurus yang kecepatannya makin lama makin besar. Sedangkan GLBB diperlambat itu gerak lurus yang kecepatannya makin lama makin kecil. Contoh GLBB dipercepat, ada benda yang jatuh bebas. Kemudian ketika sepeda bergerak di jalan yang menurun. Nah, sedangkan untuk GLBB diperlambat contohnya ketika sepeda bergerak di jalan yang menanjak. Kemudian benda yang dilemparkan ke atas lama-lama berhenti dan akhirnya jatuh ke bawah. Itu ya. Grafik pada GLBB dipercepat. Grafik antara waktu dan kecepatan ditunjukkan oleh gambar. Jadi jika semakin bertambah waktunya maka kecepatannya juga semakin bertambah. Kemudian gambar selanjutnya yaitu grafik antara waktu dan jarak. Seperti ini. Kemudian grafik pada GLBB diperlambat. Nah, gambar yang pertama ini adalah grafik antara waktu dan kecepatan. Jadi semakin lama waktu maka kecepatannya juga semakin kecil atau bisa sampai berhenti. Kemudian gambar yang kedua yaitu grafik antara waktu dan jarak. Seperti yang dapat kalian lihat pada gambar. Rumus gerak lurus berubah beraturan. Seperti yang kalian lihat pada layar, bahwa ada 4 rumus yang berlaku. Yang pertama yaitu VT sama dengan V0 plus AT. Yang kedua S sama dengan V0T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Dan yang terakhir S sama dengan VT ditambah V0 dibagi 2 kemudian dikalikan T, dimana VT itu adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal, S adalah jarak, A percepatan atau perlambatan. Dengan catatan bahwa A bernilai positif jika dipercepat dan bernilai negatif jika diperlambat. Contoh soal, sebuah mobil melaju dengan kecepatan 72 km per jam dalam waktu 2 menit mengalami percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Tentukan jarak dan kelajuan akhirnya. Kita tulis yang diketahui dulu. V0 atau kecepatan awal 72 km per jam kita ubah dulu menjadi meter per sekon supaya gampang menghitungnya. Jadi 72 km per jam itu sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian T-nya 2 menit itu sama dengan 120 sekon atau 120 detik. Kemudian A atau percepatan itu sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan jarak dan kecepatan akhir. Nah, sekarang jarak kita masukkan pada rumus V0 kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Jadi rumus mana yang kita gunakan itu tergantung yang ditanyakan, juga yang diketahui. Nah, kita masukkan angkanya. V0 sama dengan 20, waktunya 120, percepatannya 5, dan waktunya 120. Setelah dihitung didapatkan 2400 ditambah 36.000 dan hasil akhirnya untuk jarak 38.400 meter. Kemudian untuk mencari kelajuan akhir, masukkan pada rumus VT sama dengan V0 ditambah A kali T, dimana V0 nya 20, kemudian percepatannya 5 dan T nya 120. Tinggal dihitung dan ketemu 620 meter per sekon.
Jadi jarak yang ditempuh adalah 38.400 meter dan kelajuan akhirnya sebesar 620 meter per sekon. Nah, sekarang coba kalian kerjakan di soal nomor 3. Kereta api mula-mula mempunyai kecepatan 20 meter per sekon mendekati stasiun, diadakan pengereman. Dalam waktu 10 sekon kereta api baru berhenti. Hitunglah jarak yang ditempuh kereta api dari pengereman hingga berhenti. Petunjuknya, pertama, jika berhenti itu berarti kecepatan akhirnya sama dengan 0. Kemudian yang kedua baru kalian mencari besar percepatannya, baru kemudian dimasukkan ke rumus jarak. Seperti itu. Ya, soal yang keempat. Sebuah mobil dalam keadaan diam kemudian bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Berapa jarak yang ditempuh mobil tersebut dalam waktu 120 menit? Ini yang ditanyakan jarak dalam satuan kilometer. Petunjuknya, yang pertama, jika keadaan diam itu berarti V0 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, ubah waktunya dalam satuan sekon. Nah, kemudian dimasukkan ke rumus untuk mencari jarak yang ditempuh. Dan karena di situ diminta dalam satuan kilometer, sehingga untuk menjawab yang terakhir, ubahlah satuan meter menjadi kilometer.